Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tepaja ki patarakai tanra syukur kata lorisi serajan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini memasuki malam ke-17. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, taufik, hidayah, semangat menghidupkan Ramadan dengan qiyam, dengan salat. Sebelum melanjutkan pada surah Al-Ahqaf ayat ke-29, ada hal yang mungkin penting saya sampaikan berkaitan dengan salat. Maka da agar dia sesempaja, maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Pengharamannya ketika mengucapkan Allahu Akbar, betulna haraman ni dipigau ya rega dipuada segala hal yang tidak ada kaitannya sama salat. Wa tahliluha taslim, dan penghalalannya adalah ketika salam. Artinya ketika orang sudah salam yang tadinya tidak boleh kita lakukan, maka setelah salam boleh kita lakukan. Maka didefinisikan secara lengkap, ya. Dia sengi sempajang ya naritu al-ibadatu lillah. Pakasiyange lorifong Allah Ta'ala. Jadi kita beribadah kepada Allah. Ini yang paling penting. Dengan melaksanakan dengan perbuatan dan perkataan tertentu. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Mengetahui definisi ini, ya kudisengi betuan yaitu makna salat, maka akan banyak menyelesaikan masalah. Jadi saya ulangi, salat itu adalah beribadah kepada Allah. Harus ini. Kalau tidak berarti gambar sempajam itu. Kalau ada orang melakukan perbuatan dan perkataan salat, niatnya bukan ibadah, berarti itu cuma gambar bawah. Dan hakikatnya bukan salat. Jadi beribadah kepada Allah dengan perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka dari sini, ya, hal-hal yang kemudian yang mengikat antara imam dengan makmum hanya sebatas ketika takbir dan ketika selesai dan ketika salam. Maka zikir itu masing-masing sudah tidak ada lagi hubungan. Kecuali pada tujuannya seperti dengan salat istisqa, memang sama tujuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta hujan. Ya pun nareko doa itu adalah permintaan khusus secara individu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya naru idi ugiye, ya, kecuali mungkin sebagian dari orang-orang yang diberikan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pede beribadah berdoa kepada Allah. Ya. Padahal puasa ini, ayat-ayat puasa itu ditutup diakhiri dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa. Doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa. Coba. Lalu kenapa kemudian losiki diwakili oleh orang lain? Nah ini masyhur loh, kesiki masyarakat kuburu, agak disapa, baca.
Mata ni di marala doang. Ya. Dan banyak hal kita ini tidak pede berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa itu semakin kita butuh dan semakin kita menunjukkan kefakiran kita kepada Allah, maka itu ya semakin doa itu ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau kemudian na doakan ki ya belum tentu dapat nadingi di nadingi. Tapi kalau kita yang rasakan ini mengangkat tangan kepada Allah berdoa, maka ya tentu beda dengan orang yang tidak merasakan seperti kita yang kita rasakan. Maka dari itu doa masing-masing Pak beda-beda kebutuhan kecuali kepada Pak ada ya. Ini beda-beda. Ya, antara imam dengan makmum sisa. Begitu pula dengan zikir. Ya zikir itu ucapan dan keterlibatan hati mengingat Allah. Tidak bisa diserapkan. Ya. Mungkin ini dia membaca subhanallah agak pelan, ada juga yang subhanallah. Ya. Setelah salam ada kebutuhan di luar yang mendesak bisa sambil jalan zikir, tapi jangan makotutu, ya. Jangan terus-terus begitu. Intinya mengetahui definisi salat tadi itu maka akan banyak menyelesaikan masalah. Ya, antara hubungan imam dengan makmum. Lalu kemudian hal-hal yang kalau tidak dikerjakan dene sesempajangi. Ini harus juga kita ketahui. Mengetahui ini juga banyak menyelesaikan masalah. Yang harus kita lakukan ya, mulai dari takbiratul ihram ini yaitu takbiratul ihram. Di ini sesempajata kalau kita tidak takbiratul ihram dalam posisi berdiri mutamakin, tidak sedang bergerak atau berpindah. Makanya kalau mas sebok kita datang dalam kondisi imam dalam keadaan ruku, jangan Allahu Akbar. Dia itu nasa sempajata. Karena itu takbir dalam proses perpindahan. Jadi itu masuk dalam takbiratul intikal. Takbir perpindahan. Lebih ramai takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kemudian tidak takbir ketika ruku. Lebih ramai. Ya, salat sah. Tapi kalau takbiratul ihram yang ditentang tidak kita lakukan, maka salat tidak sah. Jadi Allahu Akbar baru ikut. Kalau dapat, kalau tidak ya masbuk saja. Daripada tidak sah. Lalu kemudian setelah itu ya berdiri dalam keadaan jadi berdiri takbiratul ihram. Ya ketudaki takbiratul ihram juga tidak sah. Harus berdiri. Berdiri takbiratul ihram. Lalu kemudian membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Jadi kau tahu dia nak baca surah Al-Fatihah berarti dia nak sesempajana. Kecuali makmum. Kehadis rampai maka dah ya, kalau seseorang itu bermakmum kepada imam fa inna qira'atahu lahu qira'ah. Maka bacaannya itu ditanggung oleh imam. Ini sebagian pendapat. Ada juga yang mengatakan bahwa berpegang dengan hadis bahwa la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Dia sesempajana tu dia nak baca surah Al-Fatihah berarti sama. Mau sendiri, mau imam, mau makmum, wajib membaca surah Al-Fatihah. Tapi kalau mau hati-hati dalam hal ini, ya itu pilihan masing-masing. Dia di pas tu kalau dia mau mengambil hadis yang mengatakan ya macam abadi mange. Gelau seding, ya. Tapi bisa juga kita membaca surah Al-Fatihah bagi makmum ini. Bagaimana caranya? Setiap ayat bisa kita ikuti. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau tunggu selesai kita baca surah Al-Fatihah. Ya. Jadi surah Al-Fatihah. Lalu kemudian ruku. Ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada yang tidak ruku berarti salatnya tidak sah. Lalu tumaknina ketika ruku. Tumaknina itu sekira-kira membaca zikir subhana rabbiyal azim satu kali.
Maka dia baca subhana rabbiyal azim si kira-kira. Artinya lamanya seperti itu kadar tumaknina. Kalau tidak baca, salatnya tetap sah. Si kira-kira tumaknina itu membaca sekali zikir ruku. Ketika kita ruku. Lalu kemudian bangkit dari, jadi kalau sujud ruku yang mapitok mi bawah, Allahu Akbar. Ini tidak sah karena dia meninggalkan satu rukun, yaitu tumaknina. Tumaknina. Ya. Lalu kemudian bangkit dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Bangkit dari ruku. Ini juga tidak boleh ditinggalkan. Dan tumaknina. Tumaknina ketika bangkit dari ruku yaitu sekira-kira semua tulang ini kembali pada posisinya. Jangan sami'allahu liman hamidah Allahu Akbar. Tidak. Jadi pasti dulu rada. Sami'allahu liman hamidah. Rada dulu. Baru bergerak. Ya. Jangan sami'allahu liman hamidah Allahu Akbar. Apalagi kuna sambu memang nih. Sami'allahu Akbar. Wow. Malah ada sana. Ruku. Bangkit dari ruku, lalu kemudian tumaknina, lalu kemudian sujud. Sujud dengan menyentuhkan jidat, tangan, lutut, dan kaki. Aja tahu sih dapat dua aja. Apa dua aja tak dimundur? Kira-kira aja mundur apa kau? Sana kacana atau agak senar. Ya. Jadi harus rapat semua itu. Dan tumaknina ketika ruku. Tumaknina ketika ruku itu sekira-kira membaca subhana rabbiyal a'la. Ya. Lalu kemudian duduk di antara dua sujud. Sekira-kira membaca rabbighfirli rabbighfirli. Kira-kira seperti itu tumakninanya. Lalu kemudian siapa yang hitung tadi itu? Lalu kemudian duduk untuk melakukan tahiyat. Yang terakhir, tasyahud. Ya, tahiyat ini dasarnya. Duduknya termasuk. Lalu kemudian tasyahudnya. Lalu kemudian salamnya. Semua yang saya sebutkan ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, tidak sah salatnya. Selain daripada yang disebutkan, kalau ditinggalkan sah salat. Misalnya, tahiyat pertama. Ada misalnya salat Isya, harusnya tudangi, materu menre, peseni materu. Jadi dia bino. Kita juga sebagai makmum ikut. Karena itu masuk dalam wajib salat, bukan rukun. Wajibnya salat, yang kalau ditinggalkan, dalam keadaan tidak sengaja, maka itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Atsal dia itu dia tungkai, maka dia rekis yakum at-tahiyyaki maitaita, yakum sujud sahwi kan cinampun. Tabanir matu di sujud sahwi. Itu salatnya tidak sah. Yang dimaksud di sini adalah orang yang memang tidak sengaja bangkit dari harusnya duduk matahiyya langsung berdiri. Itu tidak usah turun. Karena dia sudah melakukan satu rukun berdiri. Tidak usah turun. Nanti sujud sahwi kalau ya terakhir. Ya, selain daripada ini sunnah. Doa iftitah sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sunnah. Amin sunnah. Kemudian pengopu sunnah. Zikir ketika ruku, takbiratul intikal sunnah. Mengangkat tangan ketika takbir, ketika meruku, bangkit dari ruku, ya, bangkit dari tahiyat pertama, sunnah. Ya, lalu kemudian bacaan ketika ruku, sunnah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, sunnah. Ketika sujud, sunnah. Ya, apa lagi? Duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ada juga yang panjang, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani, menggabungkan beberapa riwayat. Ya. Kalau tidak dibaca itu, salat kita tetap sah.
Tapi paling sempurna kalau kita laksanakan salat sebagaimana Nabi laksanakan. Termasuk dalam hal ini witir. Ada disebutkan bahwa witir membatalkan salat? Kan tidak. Tidak ikut witir. Nah, maka dalam hal ini witir terutama di bulan Ramadan bukan witir. Kunut witir. Kunut witir. Ya. Kunut ini sebagian riwayat itu dilakukan sebelum ruku. Jadi aja tuh mesile kumatu. Di mana saja kita dapatkan itu, ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdina fi man hadait. Ya, itu masyhur dalam mazhab Imam Malik. Tapi kita masyhur setelah ruku. Ya. Kunut witir ini tidak ada hadis yang sahih degaga hadis. Maka dia Nabi tak pure kunut witri. Tidak ada hadis yang sahih. Kita cari yang sahih tidak ada. Ya. Satu saja yang sahih bahwa Nabi pernah mengajarkan doanya kepada Hasan bin Ali. Napa guruangi doana. Itu pun dalam 2 versi riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan Rasulullah mengajarkan saya doa Allahumma hdini fi. Tidak ada kata-kata witir. Kunut witir. Dalam riwayat yang lain baru ada kata-kata kunut witir. Maka di sini lahir perbedaan pendapat di antara ulama. Sebab asalnya di metoga riwayat bahwa Nabi pernah melakukan. Maka dari sini ada yang mengerjakan pertengahan Ramadan seperti dilakukan sahabat dalam sebagian riwayat. Walaupun ini ada juga yang membicarakan. Kemudian ada juga selang-seling maka deko sunnah berarti jangan dilakukan terus-terus. Ada juga dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya. Banyak versi pelaksanaannya ini. Al-amru fihi wasi'. Selain ini luas perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi yang perlu diingatkan ini doanya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man hafait. Itu lebih baik kalau kita mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan Rasulullah kepada Hasan bin Ali. Seperti tadi yang dibacakan oleh imam. Tidak usah ditambah-tambah lagi. Kalaupun ditambah tidak mengapa. Sahabat juga menambah Allahumma iyyaka na'budu. Ya. Ya Allah hanya kepadamu. Ya, nasta'in. Wa laka na'budu wa nasjud. Atau dalam beberapa riwayat yang lain. Jadi itu tentang kunut ya witir. Jadi misalnya subuh juga begitu. Jadi kita tahu definisi salat saja ini itu banyak menyelesaikan masalah. Itu mungkin yang penting saya sampaikan berkaitan dengan salat.